Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwayan Balitariana. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai bidang. Nah, apa-apa sih ancaman-ancaman tersebut? Ya, yang pertama ada tentang ideologi, kemudian yang kedua ada tentang politik, ada tentang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Nah, hal-hal tersebut akan saya jabarkan sebagai berikut. Oke, lanjut. Nah, bagian pertama yaitu ancaman terhadap ideologi. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, beberapa contoh ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ideologi adalah komunisme dan liberalisme. Nah, komunisme sendiri adalah paham atau ideologi yang menganut ajaran-ajaran yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara secara langsung. Nah, berbanding terbalik dengan liberalisme, walaupun kedengarannya liberalisme ini agak baik, akan tetapi ini akan berdampak buruk bagi negara itu sendiri. Nah, selanjutnya liberalisme. Nah, liberalisme adalah saat dimana kehidupan masyarakat cenderung mengarah kepada kehidupan liberal yang menekan pada aspek kebebasan individual, yang artinya banyak orang yang merasa tidak perlu lagi dengan aturan ataupun merasa tidak dikekang lagi oleh negara, dan hal tersebut merupakan sebuah ancaman bagi negara itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ancaman dalam bidang perekonomian. Pada bidang perekonomian sendiri banyak ancaman yang tentunya telah kita ketahui, seperti krisis moneter dan berbagai macam krisis lainnya. Akan tetapi ada beberapa hal-hal spesifik yang akan saya jabarkan. Yang pertama mengenai kurangnya bantuan kepada rakyat ataupun masyarakat berupa subsidi dari pemerintah. Hal ini juga sangat mempengaruhi keadaan perekonomian masyarakat, di mana jika ada suatu kalangan masyarakat yang masih tergolong miskin dan tidak mendapatkan subsidi, maka akan cenderung menjatuhkan negara tersebut. Kemudian selanjutnya, perekonomian dari suatu negara dikuasai oleh pihak asing. Kita semua tahu bahwasannya ekonomi atau setiap negara pasti memiliki investor-investor dari berbagai macam negara. Akan tetapi, jika sudah terlalu banyak investor yang menginvestasikan uang mereka di suatu negara dan negara tersebut hanya tinggal memiliki beberapa persen daripada aset mereka, tentunya ini akan menjadi sebuah masalah bagi negara itu sendiri. Selanjutnya, impor barang yang berlebihan yang membuat stok di dalam negeri tersebut membeludak. Contohnya saja, misalnya kita mengimpor beras dari Thailand. Nah, kemudian kita sendiri telah memproduksi beras di dalam negeri. Nah, oleh karena itu stok beras di negara kita akan semakin bertambah yang akan membuat harga beras semakin menurun. Nah, karena hal tersebutlah perekonomian dapat runtuh dengan seketika. Kemudian selanjutnya ada juga komoditi-komoditi atau oknum-oknum yang membuat ataupun memanipulasi harga-harga di pasar-pasar tertentu yang membuat harga tersebut naik turun secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Hal tersebut juga dapat merusak perekonomian negara karena masyarakat akan bingung dengan harga-harga yang ada di pasaran. Kemudian yang ketiga adalah ancaman dalam bidang sosial budaya, walaupun kedengarannya beda tapi ini bisa disatukan. Nah, ancaman yang berasal dari sosial budaya sendiri bisa dibagi atas dua, yaitu ancaman yang berasal dari dalam negeri dan juga ancaman yang berasal dari luar negeri. Ancaman yang berasal dari dalam negeri seperti kemiskinan, ketidakadilan. Nah, hal-hal tersebut juga dapat menyebabkan ancaman-ancaman baru lagi, yaitu tentang dalam bidang pertahanan. Nanti selanjutnya akan saya lebih saya jelaskan. Nah, pada bidang sosial budaya itu sendiri, kita semua tahu bahwasanya setiap negara pasti masih memiliki angka kemiskinan dan juga ada orang-orang yang merasa tidak adil akan hal tersebut. Nah, angka kemiskinan ini sendiri sangat berdampak bagi keutuhan suatu negara, karena jika kemiskinan terus meningkat di suatu negara, maka rakyat akan memberontak yang menyebabkan kudeta di dalam negara tersebut. Oleh karena itu, jika kemiskinan dapat kita atasi, tentunya masyarakat ataupun rakyat akan aman tentram di dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya yaitu tentang ancaman dari luar negeri, yaitu seperti separatisme, terorisme, dan juga bencana alam. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ancaman sosial budaya ini bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah,
jika dilihat ancaman dari luar negeri, kita semua bisa menangkal ancaman dari luar negeri tersebut. Contohnya, masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Contohnya dari segi berpakaian, dari segi pola pikir yang tidak sesuai. Nah, oleh karena itu, jika masyarakat tidak dapat menyaring hal-hal tersebut dengan baik, maka nantinya akan berakibat fatal bagi rakyat itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu adalah ancaman dalam bidang pertahanan nasional. Nah, dalam bidang ini, ancaman pertahanan ini disebabkan oleh berbagai hal, berbagai jenis. Bisa juga berasal dari ancaman yang pertama, ancaman yang kedua, dan ancaman yang ketiga. Contohnya saja agresi militer. Nah, agresi militer bisa saja terjadi hanya karena hal-hal sepele, contohnya kemiskinan dan sebagainya, serta pelanggaran kedaulatan wilayah, di mana beberapa negara tidak saling menghormati lagi akan kedaulatan wilayah mereka. Nah, kemudian terorisme. Terorisme ini biasanya muncul dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Nah, yang parahnya jika terorisme ini muncul dari dalam negeri yang disebabkan oleh angka kemiskinan dan rasa ketidakadilan dari rakyat itu sendiri. Oleh karena itu terorisme muncul seperti yang terjadi di Papua sekarang ini. Nah, selanjutnya ada pemberontakan bersenjata dan juga spionase. Nah, pemberontakan bersenjata seperti namanya saja sudah merupakan tindakan kriminal yang berat dan merupakan menjadi sebuah ancaman bagi negara Indonesia itu sendiri. Sekian penjelasan singkat mengenai ancaman-ancaman terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai bidang. Lebih dan kurangnya mohon maaf.